Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Jenazah pegawai Bank Papua korban penembakan masih disemayamkan di rumah duka di Timika. Perusahaan diminta membayar tunjangan hari raya tepat waktu. Harga tidak jauh berbeda dengan di pasar murah yang digelar Pemkab Merauke sepi. Bupati Puncak Willem Wandik ikut berbelasungkawa atas kematian Darius Yumame yang menjadi korban penembakan KKB Selasa lalu. Willem melayat ke rumah duka di Timika untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Darius Yumame. Bupati menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah yang dituntut keluarga korban serta uang santunan kematian sebesar 250 juta rupiah. Kami menyampaikan banyak terima kasih untuk Bupati Puncak, Bapak Willem, sudah menyerahkan uang 1 miliar kepada kami keluarga. Dan untuk uang duka, mulai dari Timika sampai keluarga di Maibrat sana, beliau menyerahkan uang 250 juta. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Bupati Puncak mengutus keras tindakan KKB yang menyerang dan membunuh warga sipil. Ia meminta aparat TNI Polri segera menangkap para pelaku. Masyarakat dan pemerintah daerah sangat menyesal dan sangat kecewa atas peristiwa ini. Kami sudah sepakat bahwa dalam suasana Natal ini tidak boleh ada terjadi hal-hal seperti ini. Dan kita sudah bicara. Namun di luar dari kemampuan kami, peristiwa ini terjadi. Maka saya sebagai Bupati Kabupaten Puncak mengutuk pelakunya. Memang kelompok bersenjata ini yang tak berkeliaran di Kabupaten Puncak ini, saya minta pada kepolisian tidak hanya menyebut kelompok seperti militer, kelompok seperti Lekagar, Kalenak, tapi kalau bisa, ini adalah kriminal. Walaupun dalam konteks kelompok bersenjata, tapi kriminal. Kalau bisa cari orangnya, bisa juga dikatakan dia itu orang yang pelakunya itu disebut DPO. Ini harus dilakukan. Darius Yumame ditembak ketika dia hendak membeli sarapan pagi di Pasar Sinak, Kabupaten Puncak. Tindakan KKB membunuh warga sipil sudah sering terjadi. Jenazah Darius Yumame masih disemayamkan di rumah duka di Timika dan rencananya akan dikirim ke Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya untuk dimakamkan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Perayaan Natal tinggal 9 hari lagi. Pemkab Merauke kembali mengingatkan pengusaha agar segera membayar tunjangan hari raya kepada karyawan paling lambat tanggal 20 Desember. Sekda Merauke Ruslan Ramli mengatakan pemerintah akan memberi sanksi kepada pengusaha yang tidak membayarkan THR kepada karyawan. Ia juga mengingatkan agar kelalaian membayar THR jangan terulang lagi seperti tahun lalu. Seluruh pekerja kita itu dibayar hak-haknya sebelum saudara-saudara kita, terutama yang merayakan Natal. Harapan kita seperti itu. Jangan kayak tahun lalu ada beberapa perusahaan yang lalai dalam membayar hak-hak perusahaan. Untuk sanksinya Pak Sekda, kira-kira yang lalai ini kan jangan sampai mengulang lagi tahun ini Pak Sekda. Ya akan kita evaluasi, pasti kita kasih sanksi. Tapi nanti sanksinya tentunya nanti akan sampai berkoordinasi dengan Pak pimpinan daerah untuk mengambil sanksi supaya ini tidak menjadi kebiasaan yang buruk yang dari tahun ke tahun kejadian. Tapi kemarin saya kira pasti mereka juga sebagai manusia, sebagai ini yang mempekerjakan sesama kita ini, apalagi dalam rangka hari baik ini, dalam rangka perayaan Natal,
kita mau ada komitmen dari perusahaan untuk menyelesaikan hak-hak karyawan. Besaran tunjangan hari raya sesuai aturan Menteri Tenaga Kerja adalah 1 kali gaji. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Meski memiliki banyak tantangan, khususnya keamanan, PT Pos Indonesia tetap optimis dan berkomitmen menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat di Papua dan Papua Barat sesuai dengan jadwal yang ditentukan. PT Pos Indonesia memang kembali dipercaya untuk menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM tahap kedua, bantuan pangan non-tunai tahap keempat, serta bantuan program Keluarga Harapan untuk 450.000 keluarga. Hingga minggu pertama bulan Desember tercatat jumlah penerima mencapai sekitar 136.000 penerima atau sekitar 30% dari keseluruhan penerima bantuan. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah karena penyaluran masih terus dilakukan di kabupaten kota di Papua dan Papua Barat. Sementara realisasi penyaluran BLT BBM tahap kedua yang paling tinggi penerimanya adalah di kota Jayapura yang mencapai 92%. Sementara terendah di Kabupaten Asmat yakni 0,12%. Penyaluran bantuan di perkotaan dilakukan serentak di beberapa titik agar tidak terjadi antrean. Sementara untuk wilayah pegunungan dilakukan dengan menerapkan kearifan lokal, yakni bantuan diserahkan kepada tokoh masyarakat dan disaksikan langsung pemerintah dan aparat keamanan. Namun untuk Kabupaten Dogiai dan Intan Jaya, bantuan belum bisa disalurkan karena kedua daerah ini masih bergejolak dan petugas kantor pos tidak diizinkan ke sana. BBM tahap 2, bantuan BPNT tahap 4 dan bantuan program PKH yang di tahun 2022 yang pertama melalui kantor pos sampai dengan tanggal 4 Desember kemarin sudah baru mencapai 30% untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Adapun alokasi penerima sebanyak 456.355 penerima dan baru yang berhasil disalurkan sekitar 136.094 penerima. Pertama, dikarenakan ada beberapa pergantian PJ Bupati ya. Dalam artian ketika untuk dalam pegunungan ini khususnya bantuan BLT BBM dan BPNT itu dapat dilakukan pembayaran secara kearifan lokal. Namun harus ada surat permintaan dari bupati. Ada beberapa kabupaten yang bupatinya kondisi sekarang adalah PJ. Mungkin ada sedikit komunikasi yang harus disampaikan. Ini kami harus menunggu surat-surat tersebut bisa sampai ke kami, surat-surat permohonan tersebut untuk kami bisa jadwalkan untuk lakukan pembayaran. Yang kedua terkait konflik, khususnya di daerah kami yang ada di Dogiai yang khususnya sekarang masih dalam masa konflik, dan begitu juga Intan Jaya. PT Pos Indonesia optimis penyaluran bantuan langsung tunai akan tepat sasaran dan selesai tepat waktu. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Saat ini masih banyak kampung di Merauke yang kekurangan tenaga bidan untuk menangani persalinan ibu hamil. Yayasan Yahleka Kebidanan Maro Merauke merupakan salah satu yayasan yang mencetak tenaga bidan di Merauke. Belum lama ini yayasan ini mewisuda 11 tenaga bidan yang nanti siap ditugaskan di wilayah terpencil dan kampung di Merauke. Ya, jadi ini sekarang sudah angkatan ke-10. Ya. Kita sudah wisuda 700 lebih, 800. Ya, sebenarnya kalau dulu kita bisa wisuda saja, sekarang kita harus wisuda dengan. Sejak berdiri 10 tahun lalu, Yayasan Yahleka telah mencetak sebanyak 700 tenaga bidan dan sebagian besar mereka mengabdi di kampung-kampung di wilayah Papua Selatan. Saat ini kematian ibu dan anak saat melahirkan di wilayah Papua Selatan masih cukup tinggi, sehingga diharapkan 11 tenaga bidan lulusan Yahleka ini mampu mengisi kekosongan tenaga dan bisa mengurangi tingkat kematian ibu dan anak saat persalinan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.